Assalamualaikum kawan, supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan untuk kawan-kawan semoga panjang umur sehat selalu. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Pernikahan Dadakan dengan CEO. Bab 335-343. Setelah sarapan nanti, Olivia harus kembali ke toko, sedangkan Stefan pergi ke perusahaan sehingga mereka tidak sejalan. Oleh karena itu, keduanya mengendarai mobil masing-masing. Mereka pergi ke Astute Residence dulu untuk menjemput Odelina. Begitu sampai di sana, mereka melihat Odelina sedang berjalan keluar sambil mendorong stroller. Kak, setelah memarkir mobilnya di pinggir jalan, Olivia segera keluar dari mobil dan menghampiri kakaknya. Tante, Russell mengulurkan tangan dan meminta Olivia menggendongnya. Olivia langsung membungkuk dan menggendong keponakannya itu. Kemudian, dia mencium Russell dan membuat anak itu tertawa cekikikan. Saat Stefan melihat pemandangan itu, dia ingin mengecilkan dirinya menjadi seorang anak berusia 2 tahun. Supaya Olivia juga menciumnya. Russell bangunnya pagi amat hari ini. Aku yang bangunkan dia. Sudah kasih susu baru aku ajak keluar, kata Odelina. Kemudian, dia mengangguk kepada adik iparnya dan menyapa, Stefan. Ayo masuk ke mobil, Kak. Stefan bicara sambil berjalan menghampiri kedua kakak adik itu, lalu dia memasukkan stroller ke dalam mobil Olivia. Kak, kamu pergi kerja naik bus. Olivia bertanya pada kakaknya sambil menyetir mobil, kenapa kamu nggak pakai sepeda listrik saja? Kamu bisa masukkan sepeda listrik ke mobil Stefan. Mobil Stefan cukup besar, untuk membawa sepeda listrik Odelina juga masih muat. Sudah nggak keburu. Besok aku baru pergi kerja pakai sepeda listrik, ujar Odelina. Odelina bahkan memakai pakaian yang lebih bagus hari ini. Biasanya dia berpakaian dengan sangat santai di rumah. Setelah sekian lama tidak bekerja, Odelina pun merasa agak gugup pada hari pertama mulai bekerja lagi. Nanti aku antar kakak ke kantor dulu, baru kembali ke toko, kata Olivia. Oke. Odelina tidak menolak niat baik adiknya. Kemudian, Olivia bertanya lagi mengapa ibu dan kakak Roni datang ke rumah Odelina. Apalagi kalau bukan masalah yang aku beritahu kamu waktu itu. Mereka ingin suruh aku antar jemput anak Sela ke sekolah, siapkan makanan untuk mereka, bantu kerjakan PR pula. Aku langsung tolak. Enak saja, siapa yang lahirkan ya siapa yang urus. Aku nggak punya waktu untuk urus anak-anaknya. Lagi pula, anak-anak itu seperti mamanya. Aku capek-capek urus mereka, mereka juga nggak tahu berterima kasih. Belum lagi hubungan Odelina dan Roni telah retak. Sekalipun rumah tangga mereka masih baik-baik saja, Odelina juga tidak mau mengambil pekerjaan seperti itu. Dia sudah cukup lelah mengurus Russell. Loh, bukannya mertua kakak yang bantu dia antar jemput anak-anak ke sekolah. Biarkan saja mereka yang urus. Odelina tersenyum getir, kamu kira Sela rela suruh orang tuanya pindah ke sini? Orang tuanya kerja keras di rumah Sela. Mereka yang urus seluruh keluarga Sela di sana, biaya hidup yang Roni kasih ke orang tuanya semua dipakai di rumah Sela. Hanya mertuamu yang bisa punya anak perempuan seperti itu, ujar Olivia. Satu keluarga itu hanya tahu menyokong anak perempuan, menyokong kakaknya. Olivia berharap Odelina segera keluar dari keluarga itu. Olive, kenapa Stefan tiba-tiba ajak kita sarapan hari ini? Kakak dapat pekerjaan, kan? Stefan traktir kita sarapan untuk beri selamat pada kakak karena sudah dapat pekerjaan. Kakak sudah selangkah lebih dekat untuk keluar dari penderitaan. Kami semua turut senang. Odelina tersenyum dan merasa adik iparnya terlalu sungkan, juga sangat perhatian. Stefan benar-benar pria yang baik. Olive, kamu harus perlakukan dia dengan baik, kan? Kak, aku sudah sering dengar kata-katamu ini. Aku biasanya nggak lakukan kekerasan padanya. Tadi malam aku baru belikan baju baru buat dia. Olivia tiba-tiba teringat hal yang dilakukan Stefan di rumah tadi. Pakaiannya biasanya tidak akan digantung di balkon. Stefan seolah-olah takut Olivia akan mencuri pakaiannya untuk dipeluk saat tidur. Pokoknya pria itu sedang waspada terhadapnya seperti waspada terhadap pencuri. Tadi malam Stefan tidak biasanya menggantung pakaiannya di balkon. Pasti ada yang tidak beres.
Kalau matanya tidak salah lihat, pakaian yang Stefan pegang tadi adalah pakaian yang semalam dia belikan untuk Stefan, bukan? Bab 336. Olivia membeli satu setel jas seharga lebih dari 20 juta, dia bahkan menghafal mereknya. Karena itu, dia yakin tidak salah lihat. Olivia diam-diam tertawa sendirian. Stefan pasti ingin memakai baju baru, makanya dia melakukan hal seperti itu. Pantas saja nenek pernah bilang kalau Stefan hanya terlihat dingin. Dari penampilan luar saja, Stefan tidak membuang pakaian yang Olivia belikan untuknya. Memang nenek yang lebih memahami Stefan. Nenek tahu jelas sifat dan temperamen Stefan. Setiba mereka di Mambera Hotel, Junia telah menunggu mereka di sana. Mereka pun masuk ke dalam hotel bersama-sama. Manajer lobi hotel mengenali Stefan, dia pun hendak menyapa Stefan dengan senyum lebar di wajahnya. Namun, Stefan langsung memelototinya dengan tajam, membuat manajer itu spontan terdiam. Manajer itu pun bertanya-tanya apakah dia telah melakukan kesalahan. Manajer itu tidak hanya tidak berani menyapa Stefan, dia juga tidak berani mengikuti pria itu. Dia hanya berdiri diam di tempat sambil melihat Stefan dan rombongannya pergi. Sesaat kemudian, manajer itu baru sadar kembali ketika ada seseorang yang menepuk bahunya, Pak Kelvin. Begitu melihat wajah Kelvin, manajer itu seketika meraih tangan Kelvin seolah-olah Kelvin adalah penyelamatnya. Dia pun berkata dengan suara pelan, Pak Kelvin, barusan aku lihat orang yang sangat mirip dengan Pak Stefan. Tapi aku nggak berani panggil dia, takut salah orang. Benar-benar mirip. Satu-satunya hal yang buat dia berbeda dari Pak Stefan yaitu dia nggak bawa pengawal. Betul, dia pasti salah orang tadi. Stefan selalu membawa pengawal kemana-mana. Pria yang tadi boleh dibilang memiliki wajah yang sama persis dengan Stefan. Bahkan matanya yang melotot juga sama persis. Namun, pria itu bukan Stefan. Kelvin segera bertanya, kamu nggak panggil Pak Stefan, kan? Tadi aku mau panggil, tapi dia tiba-tiba melotot, aku jadi nggak berani panggil. Untung saja aku nggak panggil. Kalau nggak, malu banget jadinya. Bisa-bisanya dia salah mengenali bosnya sendiri. Kalau bosnya tahu hal ini, dia tidak usah kerja lagi di hotel ini. Baguslah kalau begitu. Mulai sekarang kalau kamu lihat Pak Stefan, asalkan dia nggak bawa pengawal, kamu anggap saja nggak kenal dia. Manajer itu tampak kebingungan, maksud Pak Kelvin, orang yang tadi benar-benar Pak Stefan. Kalau itu Pak Stefan, kenapa aku harus pura-pura nggak kenal? Kelvin menepuk bahu manajer itu lagi, ingat baik-baik kata-kataku, aku jamin pekerjaanmu akan lancar-lancar saja, bahkan naik jabatan dan naik gaji. Tapi kalau kamu nggak turuti kata-kataku dan suatu hari kamu kehilangan pekerjaanmu, jangan salahkan aku nggak ingatkan kamu, manajer. Satu lagi, sewaktu Pak Stefan nggak bawa pengawal dan aku juga sedang bersamanya, kalian juga jangan panggil aku Pak Kelvin. Ingat, demi bisa bekerja dengan lancar, naik jabatan serta naik gaji, manajer itu segera menganggukkan kepala dengan cepat. Dia sudah ingat dengan baik-baik. Kelvin menepuk bahu manajer itu lagi dan berkata, bagus, bisa dilatih, masa depan pasti cerah. Usai berkata, Kelvin pun pergi. Stefan muncul di sini tanpa membawa pengawal, maka itu berarti dia pasti membawa Olivia ke sini. Kelvin merasa harus pergi menyapa kakak iparnya. Kelvin masuk ke restoran tapi tidak bertemu dengan Stefan dan Olivia. Karena setelah Kelvin masuk, Olivia dan yang lainnya berjalan keluar, tidak berpapasan dengannya. Karena itu, Kelvin tidak dapat bertemu dengan kakak iparnya. Stefan, aku antar Kak Odelina ke kantornya dulu. Sebentar lagi dia akan terlambat. Olivia tahu kakaknya tergesa-gesa. Karena kakaknya terus memeriksa waktu di ponselnya tadi. Karena ini hari pertama Odelina kerja, dia tidak boleh terlambat. Namun, Olivia tidak tahu kalau kakaknya harus lari 5 putaran sebelum kerja. Odelina biasanya kurang olahraga. Mungkin butuh waktu lebih lama baginya untuk menyelesaikan 5 putaran. Karena itu, dia pun terburu-buru. Oke, hati-hati di jalan, pesan Stefan. Olivia sudah jauh baru menanggapi ucapan Stefan barusan. Junia juga berkata pada pria itu, Pak Stefan, aku kembali ke toko dulu, terima kasih sudah traktir sarapan. Stefan mengangguk pelan. Setelah keluar dari hotel, Junia langsung pergi dengan sepeda listriknya.
Bab 337. Setelah Junia pergi, Stefan langsung menelepon pengawalnya dan menyuruh mereka datang menjemputnya. Para pengawal selalu mengikuti Stefan. Hanya saja, mereka tidak menunjukkan diri. Setelah menerima telepon dari Stefan, mereka pun bergegas ke hotel untuk menjemputnya. Ke toko perhiasan dulu, begitu masuk ke mobil, Stefan langsung memberi perintah kepada sopirnya. Baik, jawab sopir dengan hormat. Di kota besar seperti kota Mambera, terdapat banyak toko perhiasan. Ada toko perhiasan di sepanjang jalan dari hotel ke perusahaan. Setelah tiba di depan sebuah toko perusahaan, sopir menghentikan mobil. Kalian nggak usah ikut. Stefan memberi perintah dengan suara berat. Kemudian dia turun dari mobil dan masuk ke toko perhiasan. Stefan membeli barang dengan sangat cepat. Dia memilih sepasang cincin emas, membayarnya, lalu menunggu karyawan toko membantunya memasukkan kedua cincin itu ke dalam kotak berwarna merah, kemudian, kotak kecil itu dimasukkan ke dalam paper bag. Setelah mengambil barang, Stefan langsung pergi. Karyawan toko terus melihat Stefan keluar. Sampai dia masuk ke dalam mobil, karyawan toko itu baru menarik kembali tatapannya dan berkata dalam hati, ternyata di dunia nyata ada pria setampan itu. Dewasa, stabil, bertubuh tinggi, tampan, berwibawa, dan sangat keren. Pria itu membeli sepasang cincin, dia pasti sudah punya pacar. Setelah Stefan kembali ke mobil, sopir langsung melajukan mobil menuju perusahaan. Dimas yang duduk di samping sopir menoleh untuk melihat atasannya. Bukan untuk kamu, Stefan berkata dengan dingin. Pak Stefan, aku hanya ingin tahu, nggak ada pemikiran lain, ujar Dimas segera. Sekalipun itu untuk Dimas, Dimas juga tidak akan berani mengambilnya. Yang Stefan beli itu cincin. Stefan membuka kotak kecil berwarna merah itu dan mengeluarkan salah satu cincin di dalamnya. Kemudian, dia memakaikan cincin itu di jari manis tangan kirinya. Dimas akhirnya mengerti, Stefan ingin mengumumkan ke dunia luar kalau dia sudah menikah. Apakah dia berencana untuk mengaku pada Olivia? Pak Stefan, mulai sekarang aku sudah boleh panggil Bu Olivia kalau bertemu dengannya, tanya Dimas. Stefan menatapnya sebentar, lalu berkata dengan suara berat, seperti biasa. Dimas. Ternyata Dimas salah. Stefan tidak ingin mengakui identitasnya kepada Olivia. Kalau begitu, apa maksud Stefan memakai cincin itu? Dimas segera menemukan jawaban yang sebenarnya mengapa Stefan memakai cincin itu. Mobil mereka dihentikan oleh Amelia yang sedang menunggu di pintu gerbang perusahaan. Dimas sungguh salut dengan Amelia. Perempuan itu selalu menunggu di depan pintu gerbang perusahaan setiap hari. Stefan bahkan tidak menghiraukannya, tapi Amelia masih saja datang. Dia bahkan tidak merasa malu, aksa mungkin juga tidak bisa mengatur adiknya itu. Padahal dengan temperamen Stefan, dia pasti sudah menggunakan cara dengan melukai perasaan Amelia supaya Amelia tidak akan mengganggunya lagi. Namun, entah apa yang Stefan pikirkan. Selain menelepon Aksa di awal dan memintanya datang untuk membawa Amelia pergi, Stefan tidak melakukan apapun lagi. Stefan. Amelia sedang memegang sebuah kotak bekal dan buket bunga ketika dia mengadang di depan mobil. Kemudian, dia memanggil pria di dalam mobil, Stefan, kalau kamu nggak keluar dari mobil, aku nggak akan minggir. Selama 2 hari ini, dia selalu menunggu Stefan di satu-satunya jalan turun dari gunung di area Grand Yard Residence. Namun, dia sama sekali tidak melihat Stefan lewat. Amelia pun menduga kalau Stefan sedang menghindarinya. Stefan memiliki banyak rumah, Amelia juga tidak tahu pria itu tinggal di mana. Pada akhirnya, dia merasa lebih baik dia menunggu di depan pintu gerbang perusahaan. Dengan begitu, dia pasti bisa bertemu dengan Stefan. Stefan duduk di dalam mobil selama semenit, lalu dia mengulurkan tangannya untuk membuka pintu dan keluar dari mobil. Stefan. Bab 338. Amelia sangat senang ketika melihat Stefan turun dari mobil. Penantiannya tidak sia-sia, dia pun merasa kegigihannya telah membuat beberapa kemajuan. Lihat saja, Stefan yang selama ini hanya mengabaikannya, kini mau turun dari mobil untuk menemuinya. Tentu saja ini sudah ada kemajuan. Stefan, aku ada siapkan sarapan untukmu. Amelia segera menyerahkan sarapan penuh cinta yang dia bawa kepada Stefan.
Pada saat yang sama, dia juga menyerahkan bunga kepada pria itu sambil tersenyum lebar, aku sendiri yang ambil bunga ini dari kebun bunga rumahku. Aku rapikan tangkai bunga lalu aku buat jadi buket bunga ini. Nih, buat kamu. Stefan menatap Amelia dengan wajah tanpa ekspresi. Seorang perempuan memberi bunga kepada seorang pria. Sebenarnya apa yang Olivia ajarkan kepada Amelia untuk mengejarnya? Apakah dengan menganggap Stefan sebagai seorang perempuan? Stefan mengulurkan tangan kanannya, lalu mengambil buket bunga itu dulu. Kemudian, dia mengulurkan tangan kirinya untuk mengambil kotak bekal. Amelia seketika merasa senang bukan main. Apakah Stefan telah menerimanya? Namun, pada detik berikutnya, Amelia melihat Stefan memakai cincin emas di jari manis tangan kirinya. Cincin itu cukup besar. Meski hari ini tidak ada matahari, cincin yang melingkar di jari manis pria itu juga tetap berkilau, membuat orang tidak mungkin tidak melihatnya. Stefan, Amelia bertanya dengan hati-hati, kenapa kamu pakai cincin itu? Di jari manis pula. Sambil memaksakan senyum di wajahnya, Amelia pun menjelaskan dengan hati-hati, biasanya hanya cincin kawin yang dipakai di jari manis. Setelah memamerkan cincinnya, Stefan langsung pergi. Begitu sampai di depan pintu ruang satpam, dia pun bertanya, tempat sampah kalian mana? Satpam segera membawakan tempat sampah untuk Stefan. Kemudian, Stefan melemparkan buket bunga serta kotak bekal di tangannya ke dalam tempat sampah. Stefan berbalik, lalu berjalan kembali ke mobilnya dan langsung masuk ke dalam mobil. Dia sama sekali tidak memberi penjelasan kepada Amelia mengapa dia memakai cincin di jari manisnya. Amelia sendiri sudah mengatakan kalau hanya cincin kawin yang dipakai di jari manis. Semua sudah begitu jelas, apalagi Amelia bukan orang bodoh. Apa mungkin dia masih tidak mengerti juga? Jalan, perintah Stefan dengan suara berat. Sopir segera menyalakan mobil dan melewati Amelia, lalu masuk ke perusahaan. Sedangkan Amelia mematung di sana, berdiri tanpa bergerak sama sekali. Raut wajahnya juga menjadi semakin pucat. Ternyata, Stefan bukan mau menerimanya. Pria itu hanya ingin membuang buket bunga serta sarapan yang dia bawakan ke tempat sampah langsung di depannya. Stefan bahkan memakai cincin kawin. Amelia menyukai pria itu selama bertahun-tahun, tentu saja dia tahu kedua tangan Stefan selalu bersih. Stefan tidak pernah memakai aksesoris apapun. Sekarang, Stefan memakai cincin di jari manisnya. Apakah Stefan ingin memberi tahu Amelia kalau dia sudah menikah? Namun, Amelia tidak pernah mendengar kabar kalau Stefan sudah menikah. Mungkinkah Stefan sengaja tidak mengumumkan berita pernikahannya untuk melindungi istrinya? Namun, dengan status Stefan, perempuan yang menjadi istrinya hanya akan membuat orang merasa iri padanya. Siapa yang berani menyentuh istri Stefan? Mana perlu sampai menyembunyikan pernikahannya untuk melindungi istrinya? Atau mungkin, Stefan sengaja membeli cincin dan memakainya di jari manisnya untuk membohongi Amelia. Tidak peduli apapun itu, Amelia merasa dia harus menyelidikinya dengan jelas. Misalnya Stefan benar-benar sudah menikah, kalau Amelia terus mengganggunya, maka dia akan menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga orang lain. Amelia bukannya tidak ada yang mau. Sekalipun dia sangat mencintai Stefan, dia tidak akan menjadi orang ketiga dalam pernikahan Stefan. Masih ada begitu banyak pria di dunia ini, Amelia tidak akan pernah merebut pria dari orang lain. Setelah berpikir sampai di sini, Amelia segera berlari ke mobil sportnya. Kemudian, dia langsung meninggalkan Aditama Group. Amelia tidak pergi menemui penasihat cintanya. Tidak ada gunanya mencari penasihat cinta untuk masalah ini. Dia harus pergi mencari kakaknya dan meminta kakaknya untuk membantunya mencari tahu apakah Stefan sudah menikah. Amelia langsung pergi ke Sanjaya Group. Dia adalah adik perempuan Aksa satu-satunya. Di Sanjaya Group bahkan di seluruh pelosok kota Mambera tahu kalau Aksa sangat menyayangi adiknya. Amelia langsung melaju ke dalam Sanjaya Group. Tidak ada yang berani menghentikannya. Setelah turun dari mobil, dia pun berlari ke lantai atas dan masuk ke kantor CEO. Bab 339. Aksa sedari awal sudah menerima kabar mengenai adiknya. Dia pun tidak menyalahkan adiknya karena langsung menerobos masuk ke kantornya. Kenapa lari terburu-buru begitu? Dikejar hantu.
Tanya Aksa. Dia meletakkan pulpennya. Adiknya sudah datang, dia tidak bisa bekerja untuk saat ini. Hari ini kamu nggak berjaga di Aditama Group. Sudah berapa kali aku beritahu kamu, Stefan nggak cocok untuk kamu. Dia juga nggak akan pernah jatuh cinta padamu. Tapi kamu nggak percaya, kamu nggak mau menyerah. Sekarang sudah terluka, kan? Aksa berdiri dan berjalan mengitari meja kerjanya. Setelah adiknya mendekat, dia pun menatap wajah pucat adiknya dengan tidak tega, apa yang Stefan lakukan padamu. Aksa tidak pernah setuju adiknya mengejar Stefan. Namun, dia juga tidak akan membiarkan Stefan menyakiti adiknya, Kak. Aska memegang lengan kakaknya dan bertanya dengan tergesa-gesa, Kak Aksa, cepat beritahu aku, Stefan masih lajang atau sudah menikah? Aksa tertegun sejenak, lalu berkata, kenapa kamu tanyakan hal ini? Seluruh kota Mambera tahu kalau Stefan masih lajang. Dia bahkan nggak punya pacar. Dengan temperamennya itu, dia nggak izinkan perempuan muda selain keluarganya untuk dekat-dekat dengannya. Hanya kamu yang berani mengejarnya secara terang-terangan begini. Aku bahkan bilang sama Stefan. Tanpa adikku, dia nggak akan pernah merasakan bagaimana dikejar seorang perempuan. Nggak akan ada yang menyukainya. Biar saja dia terus narsis sendiri. Kak, aku lihat Stefan pakai cincin di jari manis tangan kirinya. Dia benar-benar masih lajang. Apa mungkin dia sudah menikah, tapi kita nggak tahu. Stefan pakai cincin kawin. Tapi dia benar-benar belum menikah, kata Aksa yang terlihat kaget. Keluarga mereka bersaing dengan sengit dalam dunia bisnis. Dia selalu mengikuti berita tentang Stefan. Kalau Stefan sudah menikah, dia akan menjadi orang pertama yang tahu. Selain itu, dengan status Stefan, bagaimana mungkin tidak ada yang tahu tentang pernikahan Stefan? Kabar pernikahannya pasti akan menggemparkan seluruh kota Mambera. Kalau begitu, kenapa dia pakai cincin kawin? Aksa tertawa dan berkata, mana aku tahu, mungkin saja dia lagi iseng pakai cincin. Banyak orang yang lakukan hal ini, belum menikah akan pakai 2 cincin. Bahkan yang mau pamer kekayaan bisa pakai cincin di 10 jarinya. Aksa menambahkan, aku pernah lihat orang kaya baru benar-benar seperti itu. Dia pakai cincin emas di semua jarinya, ditambah lagi kalung emas yang besar. Kedua pergelangan tangannya juga pakai gelang emas, jam tangan emas dan yang lainnya. Pokoknya satu badan penuh dengan emas. Seperti takut nggak ada yang tahu kalau dia kaya. Orang seperti Stefan dan Aksa yang benar-benar berasal dari keluarga kaya sebaliknya jauh lebih merendah. Orang-orang yang memakai perhiasan di sekujur tubuhnya adalah orang kaya baru di mata mereka. Apa mungkin dia sengaja pakai cincin di jari manis tangannya agar aku menyerah? Tanya Amelia. Aksa membawa adiknya ke sofa dan duduk di sana. Kemudian, dia menuangkan segelas air hangat dan memberikannya kepada adiknya. Aksa duduk di samping Amelia, lalu menjentik kepala adiknya itu dan berkata dengan nada memanjakan, ternyata adikku masih sangat pintar, Amelia, kamu juga tahu kalau Stefan lakukan ini untuk buat kamu menyerah. Kalau begitu, kamu menyerah saja. Banyak pria muda bertalenta di kota Mambera. Kecuali Stefan, selama kamu suka pria itu, aku akan berusaha mendekatkan kalian. Amelia yakin Stefan melakukan itu untuk membuat menyerah. Wajahnya tidak sepucat tadi. Dia minum air hangat dan berkata, selama Stefan masih lajang, aku hanya inginkan dia. Selain dia, aku nggak akan menikah dengan siapapun. Kecuali Stefan sudah menikah. Bab 340. Kenapa kamu keras kepala banget, Mel? Aku memang orang yang keras kepala. Aksa mulai merasa kesal, Stefan nggak akan suka sama kamu. Keluarga Aditama juga nggak suka sama kamu, Aksa pun menjelaskan kepada adiknya, neneknya Stefan itu orang tua yang usil. Dari 9 cucunya, kecuali 2 bungsu yang masih belum waktunya menikah, 7 cucu lainnya sudah boleh menikah. Neneknya menantikan cucu-cucunya menikah. Kamu sudah lama terang-terangan mengejar Stefan. Tapi apa yang dilakukan neneknya? Neneknya diam saja, seolah-olah nggak tahu kalau kamu lagi kejar Stefan. Kenapa? Karena dia nggak mau kamu jadi cucu menantunya. Dengan sifat neneknya itu, begitu tahu ada orang yang lagi kejar Stefan, dia pasti akan bantu desak cucunya. Bahkan dia mungkin saja lakukan hal yang lebih keterlaluan. Seperti dorong Stefan ke tempat tidurmu.
Kalau terjadi sesuatu di antara kalian, nasi sudah menjadi bubur. Neneknya pun bisa punya cicit lebih awal. Begitu terjadi sesuatu di antara kalian, entah keluarga Aditama atau keluarga kita pasti akan minta Stefan untuk bertanggung jawab. Sekalipun dia nggak mau jadikan kamu sebagai istrinya. Pada dasarnya Stefan memang orang yang sangat bertanggung jawab. Mungkin itu sebabnya, Stefan selalu membawa pengawal kemanapun dia pergi. Pengawalnya membangun lingkaran pelindung dalam jarak 3 meter dari Stefan untuk mencegah perempuan selain kerabatnya mendekat. Pasti karena Stefan takut menggunakan taktik, nasi sudah menjadi bubur, itu. Mungkin saja neneknya Stefan belum tahu kalau aku lagi kejar Stefan. Kamu hanya bohongi dirimu sendiri. Kamu tahu siapa nenek Stefan sewaktu muda dulu. Dia itu seorang kepala intelijen. Apa yang bisa disembunyikan darinya? Kecuali dia yang nggak mau tahu. Kamu menyatakan cinta pada Stefan secara terang-terangan, bahkan sudah masuk pencarian teratas. Kamu kira neneknya Stefan buta atau tuli? Bagaimana mungkin dia nggak tahu kalau kamu menyukai Stefan? Neneknya diam-diam saja, maka itu berarti dia nggak mau kamu jadi cucu menantunya. Memang keluarga Aditama adalah keluarga yang baik, generasi yang lebih tua juga berpikiran terbuka. Selama Stefan dan saudara-saudaranya suka sama perempuan itu, nenek dan orang tua mereka nggak akan melarang. Tapi setelah menikah nanti, kamu akan sangat sulit untuk menyenangkan orang-orang yang nggak suka sama kamu. Amelia, dengarkan nasihatku. Jangan suka Stefan lagi. Aku akui Stefan sangat hebat. Tapi dia nggak cocok untuk kamu. Kalau kamu ganggu dia terus, yang menderita juga kamu. Dia sama sekali nggak mencintai kamu. Dia nggak akan merasa sakit hati, hanya orang yang memiliki cinta yang akan terluka. Mereka yang tidak memiliki perasaan bagaikan tembok besi, yang kebal terhadap senjata apapun. Amelia berkata dengan sedih, Kak, mencintai seseorang itu sangat mudah. Tapi sulit untuk melepaskan orang yang sangat kamu cintai. Bukannya aku nggak pernah coba untuk lepaskan. Tapi setelah coba bertahun-tahun, aku tetap nggak bisa. Karena itu, aku lakukan semua yang aku bisa. Aku menyatakan cinta di depan umum dan terus mengejarnya. Aku pikir, aku harus tetap mencoba. Meski pada akhirnya aku tetap saja nggak bisa mendapatkannya, seenggaknya aku pernah mencoba. Aku nggak akan menyesalinya. Kalau aku nggak mencoba dan langsung menyerah begitu saja, hal itu akan terus jadi sesuatu yang mengganjal di hatiku. Kehilangan orang yang kamu cintai itu amat sangat menyakitkan. Aksa memeluk adiknya dengan perasaan tidak tega, tapi dia tetap berkata, Amelia, kamu sudah mencobanya sekarang. Kamu juga sudah lihat sendiri hasilnya. Stefan nggak pernah bersikap lembut padamu. Dia selalu tegas dan keras sama kamu. Kalau kamu terus lakukan ini, kamu hanya akan semakin menderita. Adikku bukannya nggak ada yang mau. Untuk apa kamu terus menunggu pria yang nggak mencintaimu? Baru berapa lama aku kejar Stefan? Belum selama Kak Tiara kejar Kak Aksa, tukas Amelia, Aksa. Amelia menyaksikan seluruh proses Tiara mengejar Aksa. Siapa sangka itu justru menjadi contoh yang baik dan memberi Amelia keberanian untuk mengejar Stefan. Kak, bantu aku selidiki Stefan, ya. Aku ingin pastikan apakah dia pakai cincin itu untuk buat aku menyerah, atau karena dia benar-benar sudah menikah. Kalau dia benar-benar sudah menikah, aku rela menyerah. Saat Amelia mengucapkan kata terakhir itu, hatinya begitu sakit seperti ditusuk oleh ribuan jarum. Bab 341. Aksa menatap wajah adiknya yang memucat. Dia tahu adiknya sangat sedih ketika mengucapkan kata-kata seperti itu. Aksa juga pernah jatuh cinta. Meski kehidupan rumah tangganya sekarang sangat bahagia, dia juga pernah mengalami yang namanya patah hati dan putus asa selama prosesnya. Aksa tahu cinta adalah sesuatu yang membahagiakan, cinta juga sesuatu yang paling menyakitkan. Akan tetapi, Aksa juga dapat melihat dengan jelas kalau Stefan tidak akan jatuh cinta pada Amelia. Kalau adiknya terus terjerat dalam masalah ini, Amelia tetap akan menjadi orang yang terluka pada akhirnya. Lebih baik biarkan adiknya menyerah sekarang, Aksa menghela napas dan berkata, Amelia, bukan aku nggak mau bantu kamu selidiki Stefan. Coba kamu pikir, siapa tangan kanan Stefan? Reiki, Mel. Kamu tahu apa yang dilakukan? Keluarganya Reiki.
Begitu aku selidiki Stefan, Stefan langsung tahu. Kamu kira dia akan biarkan aku selidiki dia? Lagi pula, aku sudah atur orangku untuk cari tante kita. Amelia langsung terdiam. Dia tahu yang dikatakan kakaknya memang benar. Reiki yang menjadi tangan kanan Stefan berasal dari keluarga Ardaba. Semua orang di kota Mambera tahu betapa hebatnya keluarga Ardaba. Amelia, ada begitu banyak pria di dunia ini. Lupakan saja Stefan. Amelia menundukkan kepalanya dan tidak bicara lagi. Segera, air matanya menetes setetes demi setetes. Dia sangat sedih, amat sangat sedih. Dia mencintai seseorang dan hanya ingin bersamanya. Namun, mengapa hal itu begitu sulit baginya? Aska diam-diam merangkul adiknya itu, Kak. Amelia bersandar di bahu kakaknya dan menangis, mengapa? Stefan nggak suka sama aku. Apakah aku nggak cukup baik? Apakah dia merasa aku sulit diatur dan keras kepala? Asalkan dia beritahu aku apa yang nggak dia sukai dari aku pasti akan berubah. Tapi dia bahkan nggak beri aku kesempatan. Apakah dia begitu benci aku? Amelia, nggak perlu alasan untuk nggak menyukai seseorang. Nggak suka yang nggak suka. Bukan karena kamu nggak cukup baik. Kita bukan uang, kita nggak bisa buat semua orang suka dengan kita. Bahkan ada orang yang nggak suka uang kita. Mereka lebih suka dolar, pounds, euro, ujar Aksa sambil sedikit bercanda untuk menghibur adiknya. Kamu adalah kamu terlahir dengan sifat seperti ini. Aku rasa kamu memang harus hidup bebas, nggak perlu berubah demi siapapun. Kalau kamu berubah menjadi nggak seperti dirimu sendiri lagi, kamu justru akan semakin nggak bahagia. Kami semua juga akan merasa sedih melihat kamu jadi seperti itu. Kak, kalau aku menyerah, aku akan merasa nggak punya tujuan hidup lagi. Dasar kamu ini, kenapa nggak punya tujuan hidup lagi? Kamu bisa pertimbangkan jadi perempuan terkaya di kota Mambera. Kamu bisa pertimbangkan untuk melanjutkan studi dan menjadi orang yang lebih hebat, atau aku serahkan pekerjaan untuk mencari tante ke kamu. Kamu jadikan bantu mama temukan tante sebagai target. Aksa mengambil sekotak tisu, lalu menarik selembar tisu dan menyerahkannya kepada adiknya, Amelia, hidup bukan hanya tentang cinta. Kita juga memiliki keluarga dan sahabat. Kita bisa melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Amelia mengambil tisu dari kakaknya, lalu menyeka air mata dan berkata, Mama dan Tante sudah terpisah selama beberapa puluh tahun. Kita sama sekali nggak tahu wajah Tante yang sudah dewasa. Kita sudah cari bertahun-tahun, tapi tetap saja nggak ada informasi yang berguna. Kamu juga tahu masalah Tante selalu menjadi simpul di hati Mama. Sebagai anak-anaknya, kita harus berusaha sebisa mungkin untuk bantu Mama menemukan Tante. Selama Tante masih hidup, aku yakin suatu hari nanti kita akan menemukannya. Bagaimana? Kamu mau terima tantangan ini? Amelia menangis cukup lama, dia telah menumpahkan semua frustrasi di dalam hatinya. Sekarang dia menjadi lebih tenang. Dia pun berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu aku terima tantangan ini. Aku pasti akan bantu Mama temukan Tante. Jika ingin melupakan seseorang, maka dia harus melakukan hal lain untuk mengalihkan perhatiannya. Seiring berjalannya waktu, Amelia pasti bisa melepaskan perasaannya pada Stefan. Tapi, Kak Aksa tetap bantu aku cari tahu Stefan sudah nikah atau belum. Nggak perlu selidiki dia, minta bantu orang lain cari tahu sebentar, jangan sampai Stefan tahu, Aksa. Aksa sudah berkata panjang lebar, tapi adiknya masih saja tidak menyerah. Sementara itu, Stefan tidak peduli Amelia percaya atau tidak kalau dia sudah menikah. Setelah kembali ke ruangannya, dia pun mulai sibuk bekerja, sampai jam menunjukkan pukul 10.30, tidak perlu Olivia meneleponnya, dia pun istirahat lebih awal. Dia menyetir mobil khusus yang digunakan untuk membohongi Olivia, langsung menuju SMP Negeri Kota Mambera. Di tengah perjalanan, Stefan melewati sebuah toko bunga. Pria itu tiba-tiba menghentikan mobilnya. Bab 342. Namun, setelah ragu-ragu selama 10 menit, dia baru membuka pintu dan turun dari mobil. Kemudian, dia masuk ke toko bunga itu. Selamat siang, mau beli bunga apa, Pak? Untuk pacarnya, ya. Stefan melihat-lihat toko bunga itu,
lalu bertanya pada pemilik toko, "Untuk istriku." Pemilik toko itu tersenyum, "Hari ini hari ulang tahunnya atau ulang tahun pernikahan kalian?" "Dua-duanya bukan, aku hanya ingin kasih dia bunga." "Kalau begitu, aku buatkan buket bunga mawar dan dihiasi dengan bunga babis bread. Bagaimana?" Tanya pemilik toko. Stefan belum pernah memberikan bunga kepada perempuan. Dia merasa saran dari pemilik toko bagus juga, karena itu dia pun mengangguk, "Sesuai yang kamu bilang tadi saja." "Oke, tunggu sebentar." Pemilik toko bunga itu tahu kalau Stefan baru pertama kali memberikan bunga kepada istrinya. Setelah beberapa saat, pemilik toko bunga itu menyerahkan buket bunga kepada Stefan. Stefan langsung mengambil bunga itu. Setelah membayar, dia pun berjalan keluar dari toko bunga sambil memegang buket bunga. Setelah masuk ke dalam mobil, dia menaruh buket bunga di kursi sampingnya. Saat mengemudikan mobil, Stefan akan melihat buket bunga itu setiap beberapa menit. Pada saat yang sama, dia juga berpikir, dengan alasan apa dia memberikan bunga itu kepada Olivia. Sesaat kemudian, dia tiba di depan SMP Negeri Kota Mambera. Karena dia istirahat kerja lebih awal, para siswa juga baru istirahat saat ini. Banyak siswa SMP masuk ke toko Olivia. Mereka memilih bahan pelajaran yang cocok untuk mereka, atau memilih alas tulis kesukaan mereka. Stefan turun dari mobil dengan buket bunga di tangannya. Begitu melihat banyak orang di toko Olivia, dia segera meletakkan kembali buket bunga itu ke dalam mobil. Kemudian, dia berjalan ke toko buku seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Para siswa di dalam toko melihat Stefan datang, sama seperti melihat seorang guru yang sangat serius. Mereka spontan berbicara dengan pelan. Ada beberapa siswa yang awalnya masih bingung mau memilih bahan pelajaran yang mana. Begitu melihat Stefan masuk ke dalam toko, mereka langsung mengambil buku pilihan. Mereka dan buru-buru ke kasir untuk membayar. Stefan sangat jarang datang ke toko di saat seperti ini. Namun, terakhir kali dia membantu di toko telah meninggalkan kesan mendalam bagi para siswa. Hal itu yang membuat mereka tidak ingin berlama-lama di toko ketika melihat Stefan di sana, Om. Para siswa takut pada Stefan, tapi Russell tidak. Dia sedari tadi ikut tantenya sibuk sana-sini. Begitu melihat Stefan, dia pun tidak mengikuti tantenya lagi dan berlari ke arah Stefan dengan gembira. Belum sampai di depan Stefan, si kecil sudah merentangkan tangannya ingin Stefan menggendongnya. "Russell," Stefan berjongkok, lalu Russell langsung menghambur ke dalam pelukannya. Setelah menggendong Russell, Stefan melihat istrinya yang sibuk di meja kasir dan bertanya, "Ada yang perlu aku bantu?" Olivia tertawa dan berkata, "Nggak usah saja. Semakin kamu bantu aku semakin senggang. Uang yang aku dapatkan juga semakin sedikit." Stefan spontan mengatupkan bibirnya. Dia sudah lama berada di posisi teratas, auranya yang penuh wibawa sudah lama tercipta. Sekalipun dia ingin bersikap lembut, tetap saja sulit untuk melakukannya. "Lagi ramai banget. Pak Stefan, kamu bantu aku jaga Russell sudah termasuk bantu aku, kok." Stefan bergumam pelan. Memiliki seorang istri yang cakap dan serba bisa membuatnya terlihat sangat tidak berguna. Stefan memindahkan sebuah kursi dan duduk di sudut ruangan sambil menemani Russell bermain dengan mainannya. Dia pun menghabiskan waktu setengah jam lebih di sana. Setelah Olivia menyelesaikan pekerjaannya, dia menoleh dan mendapati Stefan sedang menemani Russell bermain. Bab 343. Stefan terlihat sangat sabar menghadapi Russell. Dia akan melakukan apapun yang Russell suruh. Dia bahkan mengajari Russell beberapa permainan baru. Olivia spontan berpikir, kelak Stefan punya anak, dia pasti bisa menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab. Ada apa? Junia melihat Olivia menatap sesuatu sambil melamun, dia pun menghampiri Olivia dan mengikuti arah tatapan sahabatnya itu, kemudian, dia menyadari kalau Olivia sedang menatap Stefan. Dia spontan tertawa dan menyenggol bahu Olivia, "Apakah kamu lagi merasa kalau suamimu sangat tampan?" "Nggak perlu aku rasa. Dia selalu menjadi pria yang sangat tampan." "Sudah, cepat taklukkan dia. Kamu lihat saja sendiri, betapa baik dan sabarnya dia pada Russell. Jangan lihat dia biasanya sedingin es. Sebenarnya, di dalam hatinya dia sangat lembut. Dia pasti sangat suka dengan anak-anak. Kamu taklukkan dia, dengan begitu kamu bisa lahirkan satu anak yang mirip dia."
Keren banget, sih. Olivia tertawa dan berkata, kamu ngomongnya seperti aku hanya ingin punya anak saja. Setelah terdiam sejenak, Olivia berbisik, dengan wajahnya yang serius dan dingin itu, sekalipun aku sudah jatuhkan dia ke tempat tidur, aku juga nggak punya keberanian untuk buka bajunya. Pria dengan temperamen seperti Stefan sungguh tidak mudah untuk dirayu. Sekalipun termakan rayuannya, Stefan paling-paling akan menciumnya sebagai balas dendam. Junia tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia segera menutup mulutnya lalu berbisik, Pak Stefan terlahir dengan wajah dingin. Bagaimana kalau kamu buat dia mabuk? Setelah Olivia mencoba membayangkan hal itu sebentar, dia kembali sadar lalu berkata dengan jujur, aku nggak boleh masuk ke kamarnya. Lupakan saja, aku nggak mau bermimpi lagi. Jalani saja dulu. Usai berkata, Olivia berjalan menghampiri Stefan dan Russell. Tante, Russell yang sedang bermain dengan gembira mengangkat wajahnya, lalu memanggil Olivia. Olivia mengulurkan tangan dan mengelus kepala keponakannya. Kemudian, dia berkata kepada Stefan, Pak Stefan, kamu temani Russell sebentar lagi. Aku mau masak dulu. Stefan berdiri, kenapa tadi nggak bilang? Aku juga bisa masak. Tadi aku nggak kepikiran. Lain kali kalau kamu datang dan aku lagi sibuk, aku nggak akan sungkan-sungkan suruh kamu masak. Stefan menatap Olivia dalam-dalam. Olivia tidak sungkan-sungkan dengannya. Apakah itu berarti Olivia sudah memiliki sedikit rasa terhadapnya dan ingin menjadi pasangan suami istri dengannya dalam jangka waktu panjang? Aku pergi masak dulu. Kalau kamu lapar, di sana ada makanan ringan. Kamu makan sedikit dulu untuk ganjal lapar, ujar Olivia sambil menunjuk ke arah tempat makanan ringan diletakkan. Kemudian dia bergegas pergi memasak. Stefan menggendong Russell dan mengikuti Olivia ke dapur. Kemudian, dia mengawasi Olivia yang sibuk masak dengan tenang. Sesaat kemudian, dia berkata dengan suara pelan, aku sudah hubungi tanteku dan minta nomor telepon bibi pengasuh itu. Bilesti bilang besok dia sudah bisa mulai kerja. Kalau Bilesti sudah mulai kerja, kamu bisa lebih santai. Kamu sudah hubungi dia. Berapa gaji Bilesti sebulan? Olivia sedang mencuci beberapa tomat, lalu dipotong dadu. Dia pun bersiap membuat orak-arik telur tomat. Hidangan yang sederhana dan cepat dimasak. Tanggung makan dan tempat tinggal, seminggu libur Sabtu Minggu, gaji 16 juta sebulan. Kalau kerjanya bagus akan diberi bonus. Rata-rata gaji pengasuh di kota Mambera memang segitu. Ada yang memiliki pendidikan tinggi, gajinya sekitar 20 juta. Sebagai kepala keluarga Aditama, Stefan mengetahui berapa gaji pelayannya. Dia bahkan mengatakan jumlah yang lebih sedikit. Gaji Bilesti di rumahnya lebih dari 20 juta sebulan. Olivia menoleh dan menatapnya dengan ekspresi kaget, gaji pengasuh naik setinggi itu, ya. Olivia mengira gaji pengasuh sekitar 6-10 juta sebulan. Sekarang harga barang naik, gaji juga harus naik, kata Stefan. Libur Sabtu Minggu pula. Stefan terdiam sejenak, lalu berkata, Sabtu Minggu, kita juga nggak perlu pergi kerja, kan? Kakakmu bisa jaga Russell, jadi nggak perlu Bilesti datang kerja. Alasan utamanya yaitu Stefan ingin berduaan saja dengan Olivia di akhir pekan. Dia tidak ingin Bilesti jadi obat nyamuk. Aku sudah bilang sama kamu waktu itu. Aku bisa bawa kamu main ke pantai di akhir pekan. Kamu suka seafood, kita pergi liburan di pantai saja. Kamu bisa makan sepuasnya. Olivia tertawa, kamu serius? Aku nggak pernah berbohong. Tentu saja, dia tidak akan mengaku kalau sudah berbohong. Olivia berbohong. Olivia pun percaya kalau Stefan orang yang jujur. Kak Odelina datang untuk makan, enggak? Ujar Stefan mengalihkan topik pembicaraan. Cerita bersambung.